Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Wilayah Garasik tidak jauh berbeda dengan Tuban, terutama sekali di sisi bagian utara yang merupakan daerah pesisir. Udaranya begitu panas, pantai kedua wilayah ini tersambung dan banyak kapal besar maupun kapal kecil yang berlabuh untuk melakukan perdagangan, terutama sekali hasil tangkapan laut ataupun jenis barang lain yang datang dari daerah seberang. Akan tetapi semua kesibukan di pelabuhan itu tidak menarik perhatian Ki Rogopati. Langkahnya dengan cepat membawanya keluar dari pusat kota dan kini bahkan sudah menyusuri jalan setapak di tepian lereng bukit. Ki Rogopati sudah jauh meninggalkan pantai utara perbatasan Tuban dan Garasik, tempatnya terakhir kali bertemu dengan Dewa Kecapi. Ia kini menuju ke arah selatan. Sisi tengah dan sisi selatan daerah ini lebih banyak berupa bukit putih yang merupakan batu berkapur. Sudah hampir setengah hari Ki Rogopati menyusuri jalanan yang cukup rumpil dan berbatu padas. Kegemarannya merantau di masa muda membantunya untuk mengingat arah dan ancar-ancar jalan yang harus dilaluinya. Entah mengapa Dewa Kecapi berkeras memintaku untuk mampir di dusun Sembayat sebelum meneruskan langkah kaki mencari keberadaan anakku. Mungkin baru melewati tengah malam atau bahkan esok pagi aku baru bisa mencapai dusun Sembayat itu. Desis Ki Rogopati dalam hati. Awalnya Ki Rogopati hendak membeli kuda agar bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat. Tetapi ia membatalkan niatnya dan sengaja menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Jiwa petualangannya seperti tergugah, meskipun saat ini ia lebih banyak berpikir tentang keberadaan anaknya. Sayang sekali Dewa Kecapi tidak banyak mengetahui latar belakang anakku, yang kemungkinan bahkan telah memberiku seorang atau dua orang cucu. Pengetahuannya hanya sebatas nama belaka. Sambil terus melangkahkan kaki, angan-angan Ki Rogopati tidak henti-hentinya berputar, mengiringi setiap langkah-langkahnya. Rogo Jumantoro, nama yang sangat bagus sekali. Entah siapa yang memberi nama sedemikian berwibawa pada anakku itu. Mungkinkah dia Kemuning sempat meninggalkan beberapa pesan sebelum meninggal? Ada puluhan pertanyaan lain yang masih berputar-putar di kepala Ki Rogopati tanpa tahu jawabnya apa. Akan tetapi, hati Ki Rogopati kini sudah jauh lebih tenang, bahwa ternyata Dyah Kemuning tidak membencinya dan masih mencintainya hingga saat terakhir. Hal itu sungguh melegakan sekaligus menampar hati dan perasaannya. Rasa penasaran yang sebelumnya sedemikian menggumpal sedikit terjawab setelah Dewa Kecapi menceritakan garis besar kehidupan yang dialami oleh Dyah Kemuning di saat-saat terakhir. Rogopati, aku tidak selamanya berada di samping Mbok Ayu Kemuning. Justru setelah Mbok Ayu menghilang dari alas Saradan itu, ayah Anda memerintahkan aku ke Tanah Dewata beberapa tahun, sebelum kemudian aku menetap di Banyuwangi. Pekerjaan mencari Mbok Ayu diambil alih oleh ayah Anda, yang kemudian menugaskan seorang teman atau kepercayaannya bernama Ki Segunting. Meskipun Ki Segunting tidak sempat bertemu dengan Mbok Ayu, akan tetapi ia berhasil menemukan jejak-jejak pelariannya. Jejak itu ternyata menuntunnya ke wilayah pantai laut selatan di Pacitan, sangat jauh dari alas Saradan.
Girokopati mencoba mengingat-ingat dan bahkan menghafal setiap kata yang meluncur dari bibir Dewa Kecapi. Dari keterangan beberapa penduduk yang dihimpunnya, Ki Segunting berhasil menemukan sebuah makam kecil di luar pesanggrahan di tepian pantai Laut Selatan. Entah siapa yang dimakamkan dan siapa pula yang memakamkannya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi di sekitar makam itulah Ki Segunting menemukan beberapa buah benda yang diyakini adalah milik Mbok Ayu Kemuning. 2 buah tusuk konde yang sudah lusuh, akan tetapi masih terlihat tanda atau simbol katemunggungan Tuban. Juga sebuah patrem dan beberapa hiasan kecil yang ketika ditunjukkan kepada ayahanda dan para emban pengasuh, mereka semua meyakini bahwa memang itu miliknya Mbok Ayu. Beberapa kali langkah Girokopati terpaksa tersendat, bahkan terhenti manakala membayangkan penderitaan yang dialami Dyah Kemuning. Meskipun tidak bisa memberi gambaran yang utuh tentang perjalanan hidup Dyah Kemuning, akan tetapi garis besar cerita Dewa Kecapi itu menyadarkan Girokopati betapa besar pengorbanan perempuan yang pernah singgah di hatinya itu. Di saat ia sedang menikmati perjalanan layaknya seorang perantau muda yang bergairah dan bersemangat menikmati hidup. Di saat yang sama, Dyah Kemuning dilanda petaka yang kemudian bahkan mengakhiri perjalanan hidupnya. Kalimat-kalimat Dewa Kecapi seolah mengendap dalam ingatan Girokopati. Girokopati, pada purnama yang lalu, aku mengalami kejadian yang cukup aneh. 3 malam berturut-turut Mbok Ayu Kemuning selalu hadir dalam mimpi dan tidurku. Bahkan ketika aku dalam keadaan memusatkan nalar dan budi, ia tetap menyeruak, muncul dan meninggalkan sebuah pesan. Pesan aku agar mencari dan membantu keponakanku yang kemudian disebutkan bernama Rogo Jumantoro yang agaknya sedang mengalami kesulitan. Keanehan yang kedua terjadi tatkala pondok kecilku kedatangan seorang tamu yang sama sekali tidak pernah aku duga. Seorang yang sangat aku hormati dan merupakan sosok legenda bagi orang seusia kita. Beliaulah Sang Buddha Deva. Saat itu Girokopati terperanjat manakala Dewa Kecapi menyebut nama Sang Buddha Deva. Nama yang oleh sebagian besar orang dianggap hanyalah legenda belaka, meskipun jejak-jejak keberadaannya begitu nyata. Seorang tokoh aneh yang tidak diketahui dengan pasti keberadaannya, tetapi setiap kali muncul dalam beberapa peristiwa penting untuk memberikan petunjuk dan pertolongan. Seorang tokoh sepuh yang dikenal sejak masa kejayaan Majapahit, saat Sang Raja Hayam Wuruk bertahta hingga Sang Prabu Brawijaya terakhir. Jejak keberadaannya kemudian lenyap dan banyak dilupakan orang seiring runtuhnya kerajaan Majapahit. Antara percaya dan tidak, tetapi Sang Buddha Deva muncul begitu saja di halaman pondokku tanpa ada yang mengetahuinya selain aku sendiri. Bahkan muridku yang berada tidak jauh dari aku sama sekali tidak melihat atau menyadari keberadaannya. Desah Dewa Kecapi saat itu seolah menyatakan kekaguman pada tokoh Sang Buddha Deva tersebut. Sang Buddha Deva tahu pasti apa yang sedang membuatku resah. Beliau dengan tegas mengatakan, mimpiku tidak boleh diabaikan dan bahwa sesungguhnya kedatangannya adalah juga terkait dengan mimpi itu. Beliau memintaku agar melakukan perjalanan ke Bang Tengah dan mencarimu, Rogopati. Ia juga memberiku sebuah benda untuk diserahkan kepadamu. Saat itu Girokopati hanya bisa terdiam dan berusaha mendengarkan seluruh cerita Dewa Kecapi agar tidak tertinggal satu kalimat pun. Sang Buddha Deva seolah tahu semua perjalanan hidupmu dengan Mbok Ayu Dyah Kemuning. Dengan tegas beliau meminta tanggung jawabmu untuk mencari anakmu yang bernama Rogo Jumantoro.
Beliau sudah tahu nama anakmu terlebih dahulu, sedang aku mengetahuinya hanya dari alam mimpi. Sekali lagi, beliau memintamu mencari darah dagingmu, bukan aku. Meskipun aku terhitung pamannya, tetapi sesungguhnya semua itu adalah tanggung jawabmu, Rokopati. Ki Rokopati sama sekali tidak keberatan dibebani tugas dan tanggung jawab itu. Bahkan seandainya ia tahu lebih awal, tanpa diminta pun ia pasti akan mencari keberadaan Dyah Kemuning maupun anaknya. Apalagi sejauh ini, hidupnya layaknya layangan putus, tanpa sanak, tanpa saudara, tanpa kewajiban maupun tanggung jawab dalam lingkup sebuah keluarga. Tatkala Ki Rokopati menanyakan apakah Dewa Kecapi bisa mendapat keterangan dari sosok Sang Buddha Deva tentang keberadaan Dyah Kemuning dan anaknya itu, Dewa Kecapi menggelengkan kepalanya berkali-kali. Rokopati, jangan kau bayangkan pertemuanku dengan manusia setengah dewa itu layaknya pertemuan kita ini. Aku tidak sempat berkata-kata, apalagi bertanya. Betapapun banyak yang hendak aku tanyakan dan katakan, tetapi bibirku terkatup rapat. Tubuhku bahkan kaku seolah tidak bisa digerakkan. Ia hanya berpesan beberapa buah kalimat yang aku mencoba mengingatnya sebaik mungkin. Nah, sekarang dengarlah, pahatkanlah ke dinding ingatanmu, Rokopati, agar tidak pernah lupa. Inilah pesan dari Sang Buddha Deva kepadamu. Dewa Kecapi menutup matanya dan menggali ingatannya sebelum kemudian meluncur kalimat-kalimat lancar dari bibirnya. Dewa Kecapi menirukan kalimat-kalimat Sang Buddha Deva persis sebagaimana yang ia dengar kala itu. Anakku, mintalah ayah kandung si Jebeng Rogo Jumantoro agar mencari anaknya itu di wilayah perbatasan antara Bang Wetan dan Bang Tengah. Serahkan benda ini kepada ayah kandung si Jebeng. Tidak perlu lagi kalian resah akan keberadaan atau sebab-sebab meninggalnya Dyah Kemuning. Ia telah tenang dan berada di tempat yang semestinya. Tetapi keponakanmu, Rogo Jumantoro, memerlukan kehadiran ayah kandungnya. Ia adalah anak yang terlahir di saat istimewa dengan kemampuan bawaan yang istimewa pula. Hanya saja, tanpa perjumpaan atau kehadiran dengan ayah kandungnya, maka keistimewaan itu akan sia-sia dan bahkan mungkin bisa membahayakan umat manusia. Rogo Jumantoro bisa menjadi orang baik dan sangat berguna. Akan tetapi, mungkin pula ia menjadi sosok jahat yang membawa kerusakan parah bagi umat manusia. Ingatlah itu, Ger. Ia memerlukan kehadiran ayah kandungnya. Perjumpaan dengan ayah kandungnya itu harus terjadi paling lama sebelum 7 pergantian purnama di tahun ini. Melewati batas itu, Rogo Jumantoro tidak akan bertahan. Nah, anakku, aku mengandalkanmu. Dewa Kecapi seperti orang yang baru terbangun dari tidurnya. Sosok sepuh dengan selembar kain berwarna merah bata yang tersampir di pundaknya nampak tersenyum teduh. Wajahnya begitu bersih, sementara kepalanya yang sama sekali tidak ditumbuhi sehelai rambut itu seolah menunjukkan betapa apa yang ia sampaikan benar belaka, tiada kebohongan ataupun tipu daya. Belum sempat Dewa Kecapi sadar sepenuhnya, sosok sepuh itu nampak melambaikan tangannya. Sambil tersenyum, ia membalikkan tubuhnya dan berjalan menjauh. Sekejap mata kemudian, sosok itu telah menghilang, seolah bersembunyi di balik angin bumi Banyuwangi yang berhembus cukup kencang. Sebelum Dewa Kecapi mampu menggerakkan tubuhnya dengan sempurna, Sang Buddha Deva telah lenyap keberadaannya.
Kalimat-kalimat yang diucapkan Sang Buddha Deva melalui Dewa Kecapi itu laksana sebuah lontar yang tertanam dalam benak ingatan Ki Ragopati. Ia tidak akan melupakannya. Ia bahkan mencoba menggali dan merenungkan banyak hal, serta berharap ada sebuah petunjuk dari kalimat-kalimat itu. Ki Ragopati tiba-tiba saja melambatkan langkahnya, dan bahkan kemudian ia berhenti berteduh di bawah sebuah pohon siwalan yang banyak tumbuh di daerah itu. Tangan Ki Ragopati merogoh saku ikat pinggangnya dan mengambil sebuah benda titipan dari Sang Buddha Deva untuknya. Hatinya berdebar-debar, alisnya berkerinyit, matanya menatap tajam. Sementara tangannya berkali-kali membolak-balik sebuah benda yang ada di telapak tangannya. Ki Ragopati berdesah pelan.